Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Agus Salim. Perkenalkan, nama saya Alexa, absen 2. Nama saya Henry, absen 7. Nama saya Satria Bambang dari absen 33. Dan kami sekarang sedang berada di Museum Proklamasi untuk melakukan tugas kunjungan. Museum Perumusan Naskah Proklamasi terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat. Museum ini dulunya merupakan rumah pribadi Laksamana Maida yang juga merupakan tempat perumusan naskah proklamasi. Museum ini memiliki 2 lantai yang memiliki beberapa ruangan yang menjelaskan peristiwa bersejarah di Indonesia. Pertama, kami akan menjelaskan tentang lantai pertama yang merupakan lantai yang difokuskan pada perumusan naskah proklamasi. Pada lantai pertama difokuskan kepada sejarah perumusan naskah proklamasi. Pada ruangan pertama ini merupakan ruang pertemuan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dengan Laksamana Maida. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan serta Ahmad Subarjo bertemu dengan Laksamana Maida setelah dipulangkan dari Rengas Dengklok. Mereka menjelaskan kepadanya bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan ini, rombongan tersebut dipesankan oleh pemerintah militer Jepang atau Gunsekan untuk bertemu dengannya. Ditemani Maeda dan Miyoshi Sumkichiro, seorang juru bicara Angkatan Darat Jepang, mereka bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura Otoshi. Namun sayangnya Mayor Jenderal Nishimura ini menjelaskan bahwa Jepang tidak dapat membantu Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaannya. Oleh karena itu, setelah balik dari pertemuan tersebut, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo menjelaskan kepada Maeda bahwa mereka akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Karena pihak Jepang tidak dapat campur tangan, maka Maeda saat itu mengundurkan diri ke kamar di lantai atas. Kemudian kita berlanjut ke ruangan kedua. Ruangan ini yang merupakan ruang makan Laksamana Maida merupakan saksi perumusan naskah proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pada jam 3 pagi waktu Indonesia Barat, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo berpindah menuju ruang makan untuk melakukan perumusan naskah proklamasi. Di sini, Soekarno mulai mempersiapkan draft naskah, sedangkan Hatta dan Ahmad Subarjo menyampaikan idenya secara lisan. Kalimat pertama yang disetujui oleh ketiga tokoh tersebut merupakan "Kami bangsa Indonesia", dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan kalimat kedua yang diusulkan oleh Bung Hatta berisi tentang penjelasan pemindahan kekuasaan. Teks proklamasi dirumuskan di atas kertas dengan tulisan yang kemudian diketik kembali. Kita sekarang memasuki ruangan ketiga, yaitu ruang pengertian naskah proklamasi. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo disetujui oleh hadirin, Sayuti Melik diminta untuk mengetik naskah proklamasi tersebut oleh Bung Karno. Pada saat pengetikan di ruang bawah dekat dapur ditemani BM Diah, Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata. Tempoh menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, begitu pula dengan penulisan hari, bulan, dan tahun. Setelah naskah proklamasi diketik, segera dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta di atas piano yang terdapat di bawah tangga ruangan. Konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dibawa ke serambi muka menemui para hadirin yang telah menunggu. Lalu Bung Karno membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat itu secara perlahan dan berulang-ulang. Sesudah itu bertanya pada hadirin, setuju atau tidaknya terhadap rumusan itu. Menurut Bung Hatta, jawaban dari hadirin adalah gemuruh suara yang menyatakan setuju. Kemudian pernyataan diulangi oleh Bung Karno, benar-benar saudara setuju? Jawabnya sama, yaitu setuju. Kemudian sempat timbul pertentangan pendapat mengenai siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Akhirnya Soekarno maju dan dengan suara lantang mengatakan, bukan kita semua yang hadir di sini harus menandatangani naskah, cukup 2 orang saja yang menandatangani atas nama rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Usul itu pun diterima hadirin dengan tepuk tangan dan berseri. Kemudian Bung Karno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Terdapat sejumlah 26 tokoh yang hadir pada pengesahan naskah proklamasi. Di antaranya tokoh yang hadir adalah yang pertama Y.R. Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Ahmad Subarjo, yang keempat Sayuti Melik,
Yang kelima, Soekarni Kapodiwirjo. Yang keenam, Chairi Saleh. Yang ketujuh, Ki Hajar Dewantara. Yang ke-8, Otto Iskandar Dinata. Sedangkan tokoh yang tidak hadir adalah yang pertama Haji Sultan dan Raja, yang kedua Semangun Bakri, yang ketiga Sudirman. Di lantai 2 terdapat beberapa ruangan yang menjelaskan tentang latar belakang kemerdekaan Indonesia, mulai dari peristiwa-peristiwa penting hingga biografi pahlawan. Tak hanya itu, ruangan-ruangan ini juga dilengkapi dengan barang-barang peninggalan para pahlawan. Pada ruangan pertama ini dijelaskan biografi singkat beberapa tokoh di balik proklamasi Indonesia seperti Laksamana Muda Tadashi Maeda, Ki Hajar Dewantara, dan Supomo. Selanjutnya, ruangan ini difokuskan pada peristiwa-peristiwa penting yang telah terjadi di Indonesia setelah kemerdekaan, seperti perjanjian Rumbroyen, pelantikan Presiden RIS, pengakuan kedaulatan Indonesia di Jakarta dan Belanda. Tentunya di sebuah museum sejarah Indonesia akan kami temukan biografi presiden pertama kita, yakni Presiden Soekarno. Di sini terdapat biografi lengkap beliau yang menceritakan kisah beliau hingga akhir hidupnya. Kemudian, ruangan ini difokuskan pada bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat ke kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Terdapat juga naskah proklamasi, penjelasan tokoh politik Sultan Syahrir, dan juga di dinding utama ruangan ini terdapat penggambaran suasana kota Nagasaki dan Hiroshima setelah dijatuhkan bom atom. Namun sayangnya untuk penggambaran suasana ini saya tidak memvideokan bagian tersebut. Terakhir, ruangan ini menjelaskan kejadian-kejadian menuju proklamasi Indonesia. Pertama, kita diberi penjelasan tentang penyerahan Hindia Belanda ke Jepang. Selanjutnya, terdapat sejarah 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Kemudian, terdapat penjelasan organisasi yang dibentuk saat masa penjajahan Jepang, yaitu Seinendan, Keibodan, dan Tentara Peta. Dan terakhir, terdapat penjelasan yang cukup lengkap tentang sejarah terbentuknya BPUPKI. Sekian dari penjelasan kelompok kami tentang Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan, dan terima kasih.